Nah, di video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Sebelum kalian menyimak video pembahasan ini sampai dengan selesai, jangan lupa kalian siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Kemudian, catatlah hal-hal penting yang ada di dalam video ini. Nah, barisan dan deret aritmatika. Ada yang tahu apa itu barisan dan deret? Yang pertama, kita akan membahas barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Kita lihat di sini ya. Contohnya, dari barisan di bawah ini, manakah yang termasuk barisan aritmatika? Ingat di sini bisa kita lihat bahwa barisan aritmatika ini dia memiliki beda atau selisih yang tetap. Jadi bedanya itu setiap angka sama. Contohnya ini, bagian A, kita periksa ya. 1 ke 6 bedanya berapa? Bedanya 5. 6 ke 11 bedanya berapa? Bedanya 5 juga. 11 ke 16 bedanya berapa? Bedanya adalah 5. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa setiap angka, setiap suku itu memiliki perbedaan atau memiliki beda yang tetap, yaitu 5. Nah, selanjutnya yang kedua. Di sini kita lihat 40 ke 37 bedanya adalah berapa? Bedanya itu adalah negatif 3, artinya dia berkurang 3. Kemudian 37 ke 34 bedanya juga adalah berkurang 3, berarti negatif 3. Nah, dari sini kita lihat bahwa dia memiliki beda yang tetap, yaitu negatif 3. Maka di sini termasuk barisan aritmatika. Kalau 3 ke 6 bedanya 3. Oke, kemudian 6 ke 12 bedanya adalah 6. Kemudian 12 ke 24 bedanya adalah 12. Tapi kita lihat di sini, dia bedanya tidak tetap, Bu. 3, 6, 12. Ini baru tingkat pertama. Seperti kemarin kita cek lagi ke tingkat yang kedua, apakah dia memiliki beda yang sama? 3 ke 6 bedanya 3, 6 ke 3 bedanya berapa? Bedanya 6. Oke, nah, atau jika kita lihat bahwa dia adalah 3 ke 6 bisa dikali berapa? Dikali 2. Kemudian 6 bisa ke 12, berarti bagaimana caranya? Dikali 2. Oh, dari sini bedanya sudah terlihat, yaitu bedanya adalah kali 2. Nah, bisa kalian lihat di sini jawabannya. Nah, seperti itu. Oh, berarti yang bagian C adalah bukan merupakan barisan aritmatika karena bedanya itu tidak sama, tidak tetap begitu. Selanjutnya, kita lihat di sini. Mana yang termasuk barisan aritmatika? Kita cek ya. Kalau yang A 1 ke 7 bedanya adalah 6. 7 ke 6 bedanya 1. 6 ke 4 bedanya berapa? Negatif 2. Wah, dari sini aja sudah terlihat bahwa bedanya tidak tetap, berarti dia bukan aritmatika. Dan seterusnya, kalian nanti bisa cek masing-masing ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah rumus suku ke N. Apa sih rumus suku ke N? Nah, rumus ini digunakan untuk mencari barisan aritmatika. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B, di mana
UN-nya itu adalah suku ke N. N ini adalah angkanya ya, nanti apakah yang ditanyakan? Suku apa yang ditanyakan? Apakah suku kedua, suku ketiga, suku ketujuh? A itu adalah suku pertama, berarti ada di paling depan ya. Kemudian B itu adalah beda. Kita ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu yang pertama berkaitan dengan barisan aritmatika. Contoh, barisan aritmatika adalah 4, 11, 18. Tentukan suku ke-16 dari barisan tersebut. Nah, maka penyelesaiannya adalah diketahui. Yang pertama, jadi kita harus punya suku pertama. Suku pertama adalah yang di sini 4, berarti A-nya sama dengan 4. Kemudian bedanya 4 ke 11, bedanya berapa? Oke, bedanya adalah 7, maka B-nya sama dengan 7. Yang ditanyakan adalah tentukan suku ke-16. Maka di sini yang ditanyakan suku ke, berarti U ya, U16. Kita jawab. Yang pertama kita substitusi dulu rumusnya. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Kemudian U16. Kenapa 16? Karena N-nya di sini adalah 16. Maka U16 sama dengan, tinggal disubstitusi. A-nya 4 ditambah N-nya adalah 16 dikurangi 1 dikali B. Bedanya adalah 7. Kemudian U16 sama dengan 4 ditambah 16 kurangi 1, 15 dikalikan dengan 7. Maka U16 sama dengan 4 ditambah 105. Hasilnya adalah 109. Jadi, suku ke-16 dari barisan aritmatika 4, 11, 18 adalah 109. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu perhatikan barisan bilangan berikut 3, 6, 9, 12. Tentukanlah suku ke-8 dan suku ke-14. Dan yang B, jumlah dan selisih dari suku ke-8 dan ke-14. Seperti tadi diketahui, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah A-nya dulu, A-nya yaitu 3. Kemudian bedanya berapa nih? 3 ke 6 bedanya adalah 3. Yang ditanyakan suku ke-8 dan suku ke-14. Berarti nanti ada 2 U, yaitu U8 dan U14. Dan jumlah berarti tinggal ditambahkan aja U8 ditambah U14. Dan juga selisih berarti dikurangi, berarti nanti U14 dikurangi dengan U8. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, kita tulis dulu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Kemudian yang ditanya yang pertama adalah U8, maka U8 sama dengan 3 ditambah N-nya menjadi 8 dikurangi 1, B-nya menjadi 3. Maka U8 sama dengan 3 ditambah 7 dikali 3, karena 8 dikurangi 1, 7, dan pengalinya adalah 3. Sehingga U8 sama dengan 3 ditambah 21 sama dengan 24. Oke. Selanjutnya, karena U8 sudah, berarti sekarang tinggal U14. Sama seperti tadi, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Dan U14 sama dengan 3 ditambah N-nya 14 dikurangi 1 dikali 3. Maka U14 sama dengan 3 ditambah 14 dikurangi 1, 13 dikali 3. Hasilnya adalah 3 ditambah 39, yaitu 42. Untuk bagian yang B, tadi kan udah ketemu U8-nya adalah 24 dan U14-nya adalah 42. Sehingga jumlah U8-nya 24, U14-nya 42, yaitu tinggal dijumlahkan. U8 ditambah U14 sama dengan 24 tambah 42, yaitu 66.
Sedangkan selisih berarti dikurangi. Maka yang besar pasti dikurangi dengan yang kecil. Hasilnya 42 dikurangi 24 yaitu 18. Kemudian selanjutnya ada deret aritmatika. Nama lain deret aritmatika adalah deret hitung atau deret tambah. Jika suku-suku dari suatu barisan aritmatika dijumlahkan, maka akan terbentuk deret aritmatika. Sebagai contoh deret yang terbentuk dari barisan aritmatika, kalau tadi di barisan aritmatika itu menggunakan tanda koma. Kalau di deret aritmatika menggunakan tanda tambah. Hanya itu saja bedanya. Selain itu rumusnya bagaimana? Oh, rumusnya tentu beda. Kita lihat. Rumus deret aritmatika, rumusnya adalah ada dua ya. Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Atau Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Biasanya ibu memakai rumus yang kedua dengan keterangan Sn. Kalau tadi di barisan aritmatika simbolnya adalah UN. Kalau di deret aritmatika simbolnya adalah N. Jadi kalau barisan simbolnya UN, sedangkan deret simbolnya adalah Sn, yang menambahkan bahwa jumlah N suku yang pertama. Jumlah N, berarti di sini adalah N-nya itu pertanyaannya yang berapa. Kita ke contoh soalnya. Diberikan suatu deret aritmatika 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 dan seterusnya. Tentukan jumlah 14 suku pertama dari deret tersebut. Di sini kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, diketahui. Yang diketahui adalah ini, suku pertama A, yaitu 3. Kemudian 3 ke 7 bedanya berapa? 4. Berarti B-nya adalah 4. Sehingga yang ditanyakan yaitu S14, karena yang ditanyakan adalah jumlah 14 suku pertama. Kita jawab. Maka kita pakai rumus yang kedua ya. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. N-nya kita ganti dengan angka 14. Maka S14 sama dengan 14 dibagi 2 dikali 2 dikali 3, kok bisa? Ini 2 kita turun ke bawah. A-nya adalah, berapa tadi A-nya? A-nya adalah 3. Ditambah N-nya 14 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 4. 14 bagi 2 yaitu 7. 2 dikali 3, 6. 14 dikurangi 1, 13 dikalikan dengan 4. Maka S14 sama dengan 7 dikali 6 ditambah 4, 52. Karena 13 dikali 4 adalah 52. Sehingga 7 dikali 50 salah ya, ini bukan 57 tapi berapa harusnya? 58. Berapa? 58. Oke, berapa 7 dikali 58? Hasilnya adalah, berapa 7 dikali 8? 6, ya 56. 7 dikali 5? 35. 35 ditambah 3? Apa? Ya, hasilnya adalah 35 ditambah 3 yaitu hasilnya adalah 38. Jadi hasilnya adalah 386. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soalnya adalah diberikan suatu deret aritmatika yaitu 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 dan seterusnya. Tentukan jumlah 14 suku pertama dari deret tersebut. Yang pertama yaitu kita mengetahui A dan B. A-nya berapa? A-nya adalah
3, suku pertama. Kemudian bedanya 3 ke 7 bedanya 4. Oke, berarti bedanya adalah 4. Yang ditanyakan adalah jumlah 14 suku pertama, berarti S14. Kita jawab di sini. Kita pakai rumus yang kedua ya, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Maka S14, kenapa 14? Karena yang ditanyakan adalah 14 suku pertama. Maka N-nya diganti dengan angka 14. 14 dibagi 2 dalam kurung 2. A-nya diganti dengan angka 3. 2 dikali 3 ditambah N-nya 14 dikurangi 1, B-nya adalah 4. Maka 14 bagi 2 hasilnya 7. 2 dikali 3, 6. 14 kurangi 1, 13. Dan dikali 4. Sehingga 7 dalam kurung 6 ditambah 13 dikali 4 adalah 52. Hasilnya 7 dikali 58, yaitu hasilnya adalah 406. Sehingga jadi jumlah 14 suku pertama barisan deret 3 tambah 4 tambah 7 tambah 11 tambah 15 dan seterusnya adalah 406. Contoh soal selanjutnya. Suku ke N, suatu deret aritmatika dirumuskan dengan UN sama dengan 3N dikurangi 2. Berapakah jumlah 12 suku pertama? Nah, di sini lumayan agak rumit ya, jadi kalian harus perhatikan. Penyelesaian diketahui, kalian tuliskan apa yang dirumuskan. Ya, rumusnya adalah di sini UN sama dengan 3N dikurangi 2. Jadi nanti setiap soal rumusnya tidak selalu seperti ini, tapi bisa beda-beda. Kemudian yang ditanyakannya adalah jumlah 12 suku pertama. Kita harus mencari satu-satu dulu sukunya menggunakan rumus yang telah diberikan. Kita tulis UN sama dengan 3N dikurangi 2. Lalu kita cari U1, berarti suku pertamanya. Suku pertamanya adalah 3 dikali N-nya kita rubah dengan angka 1 dikurangi 2 sama dengan 3 dikurangi 2 yaitu 1. Kemudian suku kedua 3 berarti N-nya diganti dengan angka 2 dikurangi 2 hasilnya 6 dikurangi 2 yaitu 4. Suku ketiga berarti 3 dikali 3 dikurangi 2 sama dengan 9 dikurangi 2 yaitu 7. Dan 4 suku keempat 3 dikali 4 dikurangi 2 yaitu 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Untuk mencari ini kalian boleh berapapun, mau sampai 10 suku juga boleh, mau 5 mau 6 juga boleh. Tetapi minimal yang harus dicari adalah 3 suku. Selanjutnya setelah kita mencari 4 suku, maka diperoleh suku-sukunya, yaitu tadi berapa di sini? Suku yang pertama adalah 1. Nah, kita tulis di sini 1. Kemudian suku yang kedua 4. Kita tulis di sini 4. Suku yang ketiga 7. Kita tulis di sini 7 dan suku yang keempat ada 10, tulis di sini 10 dan seterusnya. Sehingga dengan lihat di sini, dengan A-nya suku pertamanya adalah 1 dan B-nya bedanya itu berapa? 1 ke 4 bedanya berapa? Bedanya 3. Sehingga langsung kita masukkan rumusnya, kita pakai substitusi rumus yang kedua boleh. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Sehingga karena yang ditanya tadi adalah jumlah 12 suku pertama, maka N-nya diganti dengan angka 12. 12 per 2 dalam kurung 2 dikali 1 karena A-nya adalah tadi berapa? A-nya 1 ditambah 12 dikurangi 1 dikalikan dengan 3, maka 12 bagi 2 yaitu 6. 2 kali 1 2, 12 kurangi 1 11 dikalikan dengan 3, sehingga 6 dikali 2 ditambah 33 hasilnya adalah 6 dikali 35 berapa? Yaitu 210.
Jadi, jumlah 12 suku pertama dari deret aritmatika UN sama dengan 3N dikurangi 2 adalah 210. Nah, kita ada contoh soal yang ketiga. Yaitu di sini. Jumlah suku pertama sebuah deret aritmatika dirumuskan dengan Sn sama dengan N kuadrat dikurangi N. Nah, sama ya seperti tadi, rumusnya tidak selalu seperti ini. Nanti di setiap soal rumusnya beda-beda. Berapakah beda dari deret tersebut? Nah, yang pertama sama seperti tadi. Kita harus mencari satu-satu terlebih dahulu sukunya. Diketahui, rumusnya dulu ditulis apa yang diketahui di dalam soal. Sn sama dengan N kuadrat dikurangi N. Kemudian yang ditanyakan adalah beda, berarti B ya yang ditanyakan. Di sini kita punya catatan bahwa S1 yaitu berarti U1, berarti jumlah suku pertama sama dengan suku pertama ya. Kemudian S2 berarti jumlah dua suku pertama yaitu U1 suku pertama ditambah suku kedua, sedangkan untuk mencari beda yaitu suku kedua dikurangi suku pertama. Sehingga Sn-nya sama dengan, nah masukkan lagi satu-satu seperti tadi. S1 sama dengan, karena N-nya di 1 berarti 1 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 1 kurangi 1, 0. S2 berarti 2 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Untuk mencari bedanya, maka gunakan rumus S2 yang tadi. Karena kita sudah menemukan U1 dan S2, maka kita mencari U2 ya, untuk mencari beda. S2 sama dengan U1 tambah U2. Nah, tadi S2-nya berapa? S2-nya adalah 2. Nah, sedangkan U1-nya berapa tadi? U1-nya adalah 0. Ya, maka 2 sama dengan 0 ditambah U2. Sehingga, nah ini nanti pindah ruas ya. 2 dikurangi 0, karena ini 0-nya positif pindah jadi negatif sama dengan U2. Sehingga U2-nya adalah 2. Nah, nanti didapat bahwa maka bedanya sama dengan U2 dikurangi U1, yaitu tadi berapa U2-nya? U2-nya adalah 2. Yang ini U1. U1-nya adalah 0. Nah, ini itu adalah berapa? U1. Ini itu adalah U1. Nah, S1 itu adalah U1. Begitu. Sehingga bedanya sama dengan 2 dikurangi, yaitu 2. Jadi, beda dari deret aritmatika Sn sama dengan N kuadrat dikurangi N adalah 2. Bagaimana? Rumit tidak? Sedikit agak rumit ya, tapi kalau kalian mau belajar pasti bisa. Nah, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Dan jangan lupa, nah setelah kalian menyimak video ini, kalian langsung mengerjakan kuis yang telah Ibu berikan di Classroom. Ada 5 soal esai, nanti kalian kerjakan soalnya, jawabannya di buku tulis, kemudian kalian foto ya, dan kemudian upload melalui Google Form yang telah Ibu berikan di Classroom. Apabila memang ada yang belum dipahami, kalian boleh tanya Ibu atau bisa juga mengulang-ulang lagi video yang telah Ibu berikan. Terima kasih.